Nah, bagaimana kita mau menggambarkan sebuah konstruksi hukum yang kuat kalau tiga elemen ini saling berkontradiksi, saling bertentangan gitu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media ya, yang sampai hari ini juga masih terus mengawal proses hukum ya terhadap klien kami Nikita Mirzani. Berkenan dengan duplik tadi yang kami sampaikan di dalam persidangan itu, yang pertama soal ya adalah terkait dengan bagaimana sih bentuk kesalahan ya. Satu ya, kami sampaikan adalah bentuk kesalahan dari penyusunan surat dakwaan ya. Lalu kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ya. Yang pada prinsipnya pertama itu kita tahu bersama dalam fakta persidangan ini di keterangan saksi pelapor, dalam hal ini Reza Gledis bersama suaminya dan dua orang asistennya itu bernama Sylvia Novitasari dan Frankie Chandra itu ya. Di persidangan mereka itu mengatakan bahwa persoalan ini bukan persoalan terkait dengan skincare ya, tapi adalah persoalannya adalah pribadi, yang kemudian persoalan pribadi itu menurut mereka itu menjadi masalah, gitu kan. Nah, dalam konteks ini berarti fakta di persidangan itu adalah persoalan pribadi. Lah, kenapa di dalam tuntutannya kemudian dibawa soal skincare, soal produk, soal bahan-bahan kecantikan dan lain sebagainya itu. Nah, kan kalau kita tahu dalam hukum acara itu, pidana khususnya ya, tuntutan itu harus berdasarkan fakta ya. Nah, inilah tadi yang kami sampaikan dalam duplik itu ada kontradiksi terkait dengan mulainya disusun surat dakwaan, fakta persidangan, lalu sampai kepada surat tuntutan. Nah, di surat tuntutan lalu juga dikatakan ya bahwa alat mengancam yang dipakai oleh Nikita itu adalah karena dia memiliki 3 gambar. Satu gambar pembelian produk, 3-nya itu adalah gambar produk glowing booster cell. Nah, pertanyaan seriusnya ya, pertanyaan hukumnya, di dalam dakwaan disebutkan alat ancamnya itu karena dia mau speak up. Ini kan kontradiksi jadinya. Nah, bagaimana kita mau menggambarkan sebuah konstruksi hukum yang kuat kalau 3 elemen ini saling berkontradiksi, saling bertentangan gitu. Nah, sehingga nanti pada saat sampai kepada tahap kesimpulan bahwa kami mengatakan ini memang dari awal sudah tidak betul gitu. Surat dakwaannya soal ancamannya adalah menggunakan speak up ya. Kemudian di dalam fakta persidangan dikatakan ini tidak bermasalah soal skincare, tapi permasalahan pribadi. Nah, lalu di tuntutan dirubah lagi. Alat ancamnya itu bukan speak up, bukan karena Nikita mau speak up, tapi karena Nikita memiliki 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian ya. Fakta persidangan 3 gambar itu sama 1 nota pembelian itu didapatkan oleh Nikita dari seseorang saksi yang pada saat itu memberikan keterangan di persidangan, namanya Yosi. Dia dapatkan itu, dia kirimkanlah foto itu. Foto itu kemudian diteruskan. Nah, kalau mau dicari yang itu dikatakan adalah sebuah gambar yang diburamkan, cari tahu dulu siapa pelaku yang memburamkan ini. Lah, ini tidak dicari tahu, tapi tiba-tiba diasumsikan bahwa Nikita lah yang melakukan semua itu. Padahal di fakta persidangan tidak ada fakta terkait dengan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam duplik kami tadi ya, kami sampaikan bahwa jaksa itu mengklaim ada percakapan 3 orang, Nikita, Mail, Oki. Di
di dalam percakapan 3 orang ini selama 7 menit 40 detik, jaksa simpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan pemufakatan jahat terhadap Reza. Pertanyaannya, itu didapat dari fakta yang mana? Persidangan tidak ada sama sekali fakta itu. Bahkan ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa sendiri mengatakan bahwa terhadap rekaman percakapan tidak bisa dilakukan ekstraksi datanya, sehingga tidak diketahui apa isi percakapan dari telepon tiga orang itu yang 7 menit 40 detik. Lalu bagaimana jaksa bisa menyimpulkan hal ini adalah sebuah kesepakatan atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Nikita. Sementara di persidangan hal itu tidak pernah ada gitu. Bahwa itu ada riwayat percakapan benar. Tapi apakah riwayat percakapan itu membuktikan adanya sebuah kesepakatan, itu yang tidak pernah benar dan tidak pernah ada di fakta persidangan. Nah, itulah yang tadi kami sampaikan kepada jaksa, ya, berkenaan dengan duplik kami. Coba tunjukkan lagi. Kalau perlu kita buka lagi persidangan ini untuk mencari fakta yang benar, untuk mencari fakta yang sebenar-benarnya. Begitu. Nah, lalu yang ketiga, ya, di dalam duplik tadi itu kami sebenarnya menyoroti sikap dari jaksa, ya. Sikap dari jaksa itu dalam repliknya kemarin terlalu banyak menyerang pribadi kami sebagai penasihat hukum, gitu ya. Kami disebutkan tidak pintar, gitu ya, harus belajar lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kalau pernyataan-pernyataan yang seperti ini kan menurut kami bukan pernyataan yang memberikan satu edukasi hukum kepada masyarakat, ya. Harus diketahui juga bahwa proses persidangan ini adalah proses untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa begini sebenarnya konteks hukum yang harus kita lakukan ketika kita bermasalah hukum, gitu. Jangan kemudian jaksa memperlihatkan sikap arogansinya, ya. Ingat ya, jaksa dalam perkara ini saya katakan bukan jaksa profesional. Ini jaksa terbiasa dengan perkara-perkara lain yang suka perintah, kamu kesini, kamu begini, kamu nggak usah begini. Nah, ini jaksanya nih. Ketika dia mendapatkan penasihat hukum seperti kami yang melakukan perlawanan, sehingga dia menyerang secara pribadi. Karena dia apa? Karena dia merasa tidak diikuti maunya, gitu. Ya, kita dibilang belajar lagi, tidak mengerti dan lain sebagainya. Itu kan bukan sebuah argumentasi hukum yang bagus, gitu loh. Tidak perlu diperlihatkan kepada masyarakat. Itu kalau dia mau berbicara begitu, silahkan di perkara lain. Ini perkara besar. Kenapa menjadi besar? Karena hukumnya yang tidak benar diperlihatkan oleh penegak hukum itu sendiri. Begitu. Bang, poin duplik yang dikatakan oleh Nikita Mirzani tadi, kita simpulkan bahwa si Nikita Mirzani memohon kepada majelis hakim agar menolak replik yang dibacakan oleh JPU. Ya, prinsipnya memang begitu. Kita berseberangan dalam konteks hukum ini, tapi sebenarnya berseberangan itu untuk kemudian bersama-sama menemukan kebenaran. Itulah ya prinsip dari hukum acara ini. Nah, soal Nikita mengatakan bahwa menolak itu ya bukan lagi itu sebagai asumsinya dia, tapi itu adalah sebuah fakta yang kita dapat dalam persidangan. Tadi disebutkan oleh Nikita, ya. Misalnya gini, dalam repliknya jaksa itu mengatakan bahwa Nikita di dalam akun TikTok @nikihuruhara followersnya berapa? 7 juta sekian, gitu, 7,6 juta sekian. Nah, Nikita melampirkan screenshot akun Niki Huruharanya itu cuma 1,5 juta, gitu. Nah, ini kan semua yang disampaikan oleh Nikita adalah sebuah kebenaran, tapi di sisi lain itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh jaksa. Dia menganggap atau menyimpulkan bahwa Nikita punya akun Niki Huruhara itu pengikutnya 7,6 juta. Kemudian karena pengikutnya banyak, dimanfaatkanlah sama Nikita untuk menyerang
produknya Reza Gladys, ya produknya Glavicia ini. Nah ternyata faktanya akun TikTok Etniku Huruhara itu followersnya cuma 1,5 juta. Nah maka pertanyaannya ini jaksa menyimpulkan dari mana gitu. Sama seperti ya tadi yang saya sampaikan, percakapan bertiga itu disimpulkan adalah sebuah percakapan yang menuju ke pemufakatan jahat untuk mengambil uang atau meminta uang kepada Reza Gladys. Nah ini sebenarnya semuanya narasi yang fiktif gitu loh, yang dibangun oleh jaksa ya untuk menguatkan dalilnya. Tapi kita bisa bantah itu dengan kehadiran dari pada ahli yang ada di persidangan. Kemudian